إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling agung yang ada di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, khatib mengajak seluruh jamaah untuk bersama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin, rahimanillah wa iyyakum. Saat ini kita tengah berada di masa-masa terakhir dari bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang mulia, tamu yang agung, yang ia membawa berbagai macam kebaikan bagi orang-orang yang diberikan taufik dan kesempatan untuk berjumpa dengannya. Dialah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, bulan disyariatkannya qiyamul lail secara berjamaah setiap malamnya, bulan dianjurkan di dalamnya untuk memperbanyak amal saleh, sedekah, diwajibkan di dalamnya berpuasa, segala macam amal saleh dianjurkan untuk diperbanyak di bulan tersebut karena ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang nilainya lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya subhanallah. Artinya amal ibadah yang dilaksanakan pada malam hari tersebut nilainya lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba selama 80 tahun lebih yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Hadirin kaum muslimin, rahimanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, khatib hendak memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan kepada kaum muslimin, semoga dengan peringatan-peringatan tersebut kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita ucapkan dan juga dari apa yang kita dengarkan. Sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan,
sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena bisa jadi ada salah seorang di antara kita atau sebagian kita yang masih lalai, masih lengah dengan mendekatnya bulan yang penuh kemuliaan. Maka diingatkan oleh saudaranya sehingga ia pun kembali bersemangat untuk melakukan amal saleh. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Hal-hal yang semestinya kita lakukan menjelang masuknya kita ke dalam bulan Ramadan. Dan kita semua memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijadikan datangnya hilal bulan tersebut dengan membawa keamanan, keimanan, keislaman, dan perkara-perkara yang diridhai olehnya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Di antara perkara yang semestinya kita lakukan menjelang bulan Ramadan, kata ahlul ilmi adalah memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kembali kepadanya, memohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Dan inilah kebiasaan para nabi dan rasul. Bahkan para nabi dan rasul bukan hanya menjelang bulan Ramadan, tapi setiap harinya mereka senantiasa memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, banyak sekali bagaimana para rasul, para nabi dan rasul memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dengan maksud memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali melakukan kesalahan. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Ketika ia melakukan kekeliruan, kesalahan, maka hendaklah ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya dengan begitu ia diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh setelahnya. Karena amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada umumnya itu disebabkan karena amal soleh yang ia lakukan sebelumnya. Nah, artinya apa? Kemudahan yang didapatkan oleh seorang hamba untuk beramal soleh ini bisa jadi disebabkan karena amal soleh sebelumnya yang ia lakukan. Nah, oleh karenanya, para sahabat terdahulu, mereka sebelum menjelang datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyak amal soleh di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Salah satu amalan yang paling banyak dilakukan adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Inilah Nabiullah Adam alaihi salam dan Hawa saat keduanya melakukan kekeliruan. Memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini contoh yang diberikan oleh ayah kita, bapak moyang kita, manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika melakukan kekeliruan, maka beliau segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila engkau tidak memberikan ampun kepada kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga Nabiullah Nuh alaihi salam. Beliau pun mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau pun mengatakan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Begitu juga Nabiullah Musa alaihi salam. Beliau pun mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Hakadzal anbiya. Beginilah para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi, beliau bahkan diriwayatkan
mengatakan di dalam majlisnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 70 marrah. Nabi SAW dalam satu majlis mengatakan kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain, innaka antat tawwabur rahim. Itu sebanyak 70 kali. Ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihitungi oleh para sahabat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan tentang dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya, yang lalu maupun yang akan datang. Nabi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Yang tidak ada jaminan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, ketika bertanya dan meminta kepada Nabi SAW agar diajarkan doa yang bisa ia baca di dalam salatnya, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min 'indik innaka faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang dijanjikan menjadi penghuni surga. Ya kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Namun saat beliau minta diajarkan doa kepada Nabi, Nabi mengajarkan dengan mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya bertaubat sebelum melakukan amalan-amalan yang diharapkan dengannya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat kepadanya. Hadirin kaum muslimin, rahimanillahu wa iyyakum. Dan di antara syarat untuk diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama al-iqla'u 'anidz dzamb. Meninggalkan dosa. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukan-keburukan yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat darinya, tinggalkan dia. Gak mungkin seseorang mau bertobat dari dosa riba, tapi dia masih melakukan interaksi dengan riba itu sendiri. Meskipun ia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 100 kali dalam sehari, maka gak akan diterima taubatnya kalau dia belum meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan. Hadirin kaum muslimin, rahimanillahu wa iyyakum. Ini yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain dia memohon ampun, dia juga mesti terlebih dahulu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Menyesali akan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Maka dengan begitu taubatnya niscaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka yang demikian itu tidak akan diterima taubatnya sampai ia mengembalikan hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia. InsyaAllah kita lanjutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Adapun dosa atau kekeliruan yang berkaitan dengan hak sesama hamba Allah, sesama makhluk, maka taubat yang demikian itu tidak akan diterima sampai ia mengembalikan kezaliman yang pernah ia lakukan, atau mengembalikan harta yang pernah ia ambil secara zalim, atau ia meminta dihalalkan atas kezaliman yang pernah ia lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali orang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia bersegera untuk minta dihalalkan dari saudaranya tersebut. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man kanat indahum mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia meminta dihalalkan darinya sebelum datang hari yang tidak bermanfaat di hari tersebut, mata uang dinar maupun dirham. Nah, artinya kita diminta untuk mengembalikan kezaliman yang pernah kita rampas, yang pernah kita ambil. Siapa saja yang pernah memakan warisan saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikan hal tersebut. Siapa saja yang pernah mengambil sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa hak, maka hendaklah ia mengembalikan kezaliman tersebut. Naam. Dan dengan begitu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Apalagi kalau ternyata kezaliman yang ia lakukan sampai menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Naam, dan ini banyak terjadi. Seseorang menzalimi saudaranya dengan memakan harta warisan saudaranya, lantas terputuslah hubungan kekeluargaan antara keduanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Naam. Apalagi orang yang berbuat zalim terhadap saudaranya. Bayangkan, bulan Ramadan, di mana bulan apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dekat dengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intabih. Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi wafiqni ya Rabb. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku, mudahkan bagiku untuk berpuasa. Berikanlah kemudahan bagiku untuk melakukan qiyamul lail. Mudahkan bagiku untuk melakukan amal saleh. Sedangkan di sana ada saudara Anda yang mengatakan, ya Rabbi, tolonglah hambamu ini atas kezaliman yang dilakukan oleh si fulan. Tolonglah hambamu ini, berikanlah jalan keluar atas kezaliman yang pernah dilakukan oleh si fulan. Kira-kira dari dua doa tersebut, siapa yang dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, intabih, hati-hati. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika hendak mengirimnya ke Yaman. Nabi SAW mengatakan, ya Muadz, ittaqi da'watal mazlum. Perihalalah dirimu, hati-hatilah engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang dari diterimanya doa tersebut. Bayangkan, padahal Muadz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman untuk mendakwahi ahli kitab, dan ahli kitab, mereka yang belum beriman kepada Nabi, hukumnya adalah kafir. Namun meskipun demikian mereka kafir di atas kekufurannya, kalau berdoa apabila dia dalam keadaan dizalimi oleh seseorang, kemudian berdoa memohon pertolongan kepada Allah, maka Nabi SAW mengatakan laisa bainaha wa bainahu hijab. Tidak ada penghalang antara diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir. Bagaimana dengan seorang muslim? Bagaimana ternyata musimnya adalah musim ketaatan? Bagaimana apabila ternyata doanya itu diucapkan olehnya di malam Lailatul Qadar? Wala haula wala quwata illa billah. Maka sepantasnya kita memeriksa diri kita masing-masing. Apabila masih ada kezaliman yang pernah kita lakukan,
atau kita pernah memutus hubungan silaturahim dengan keluarga kita, maka hendaklah kita perbaiki diri dan kita kembalikan apa-apa yang pernah kita ambil tanpa hak atau dengan cara yang zalim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيموا الصلاة.